Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Rawan, dosen seminar perpajakan Universitas Pamulang. Hari ini saya akan memberikan presentasi video tentang PPN JKP, Jasa Kena Pajak. Apa yang dimaksud PPN JKP? Seperti yang sudah kita ketahui, PPN adalah pajak tambah nilai yang dibutuhkan oleh negara dalam memungut pajak sebesar 10% ke perusahaan yang sudah PKP. Nah, dalam memungut pajak PPN ini, ada yang seperti sebelumnya saya sebutkan adalah BKP, PPN BKP, Pajak Kena Pajak. Dalam hal ini kita adalah mempelajari tentang PPN JKP, Jasa Kena Pajak. Apa yang dimaksud Jasa Kena Pajak? Jasa Kena Pajak ini adalah berupa PPN yang dikenakan bila perusahaan tersebut memberikan jasa ke perusahaan lain. Misalnya, contoh, ya, tapi sebelumnya kita akan mundur dulu. PPN ini landasan hukumnya adalah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 mengenai PPN, di mana PPN itu dipungut oleh perusahaan yang sudah PKP atau terdaftar sebagai PKP. Seperti yang pernah saya berikan presentasi sebelumnya, perusahaan yang PKP adalah perusahaan tersebut sudah mendaftar sebagai PKP atau sudah memenuhi omset 4,8 miliar dalam setahun, otomatis akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak alias PKP. Nah, dalam hal JKP alias Jasa Kena Pajak, perusahaan yang misalnya PT Maju Jaya, kita contohkan PT Maju Jaya. PT Maju Jaya adalah perusahaan jasa, misalnya perusahaan konsultan yang sudah PKP. Dalam hal ini PT Maju Jaya memberikan jasa, menjual jasa ke PT X misalnya, ke PT A juga ke PT Z. Misalnya dia menjual, PT Maju Jaya menjual jasa sebesar penjualan jasa sebesar 200 juta ya di bulan November ini misalnya. Dan PT Maju Jaya harus memungut PPN jasa karena perusahaan jasa konsultan. Penjualannya 200 juta, otomatis PPN jasanya adalah sebesar 20 juta. Jadi total penjualan 220 juta. Jadi DBP 200, PPN 20, total penjualan 220. Nah, dalam hal ini adalah PPN out dari perusahaan jasa konsultan tadi, PT Maju Jaya. Nah, jasa kena pajak ini misalnya dia berikan ke PTX, PTX menerima ya penjualan dari PT Maju Jaya tadi. Dalam hal ini PK dari perusahaan Maju Jaya sebesar 20 juta tadi PPN-nya akan diterima sebagai PM oleh PTX misalnya. PTX pembeli jasa PT Maju Jaya perusahaan konsultan ini. Nah, PTX akan menerima invoicing sebesar 200 juta plus PPN 20. Nah, bagaimana kelanjutannya pada saat akhir bulan misalnya akan dibayarkan oleh PTX tadi ke PT Maju Jaya. Dalam hal ini, PT Maju Jaya tadi menerbitkan faktur pajak, kita sebut PK. PTX menerima faktur pajak dari PT Maju Jaya, menerima PPN itu sebagai PM-nya, pajak masukan. Jadi dalam hal ini, pada saat dia akan membayar ke PT Maju Jaya, PTX tadi akan memotong sebesar 2% dalam hal ini, karena adalah berupa jasa. PT Maju Jaya berupa perusahaan konsultan jasa akan potong 2%. Jadi akibatnya berapakah jumlah yang akan diterima oleh PT Maju Jaya? Nah, harus hati-hati bila suatu perusahaan jual beli barang tidak ada potongan sama sekali. Tetapi bila perusahaan menjual jasa, dalam hal ini misalnya jasa konsultasi, jasa audit, jasa advisor, jasa aktuaria, dan jasa-jasa lainnya, perusahaan tersebut akan dipotong sebesar 2%. Ya, 2% umumnya. Nah, pada saat dibayar oleh PTX tadi ke PT Maju Jaya, PT Maju Jaya akan menerima sebesar 200 juta plus PPN 20% yang harus dibayarkan, dikurangi dengan sebesar 2% dari angka 200 juta DPP tadi. Jadi 2%-nya dari 200, bukan dari 220. Jadi 200 juta plus 20 dikurangi 4 juta ya.
4 juta. 4 juta itu dipotong oleh PT X. Nah, sebenarnya nilainya adalah total tetap 220, tapi dipotong 4 juta. 4 juta tadi pada saat setelah akhir bulan berikutnya harus kita minta oleh ke PT X tadi untuk kita minta potongan sebesar 4 juta. Berupa apa? Bukti potong dari PT X. 2% kali 200 juta alias 4 juta tadi. Nah, itulah yang terjadi pada perusahaan jasa kena pajak. PPN-nya harus jasanya harus dipotong sebesar 2%. Beda sangat dengan perusahaan yang BKP, menjual BKP. Kalau menjual jasa kena pajak, maka jasanya dipotong 2%. Jadi akan diterima oleh perusahaan Maju Jaya sebesar 200 juta plus 20 juta dikurangi 4 juta alias 216 juta. Tapi di sana ada bukti potong sebesar 4 juta yang dipotong oleh PT X. Nanti setelah akhir bulan berikutnya kita harus memintanya 4 juta tersebut sebagai bukti potong PT Maju Jaya. Nah, bagaimana mencatatnya di PT Maju Jaya pada saat menjual? Ya, pada saat menjual kalian harus mengetahui secara jurnalnya. PT Maju Jaya katakanlah menjual di bulan November ini sebesar 200 juta plus PPN 20 juta. Nah, pada saat dia menjual, debitnya adalah piutang usaha 220, kreditnya adalah penjualan 200, dan kredit lagi adalah PPN out sebesar 20 juta. Jadi balance 220 juta. Namun pada saat diterima dipotong 4 juta. Nah, bagaimana jurnalnya pada saat bulan berikutnya misalnya dibayar oleh PT X? Dia akan menerima debitnya sebesar bank 216 juta, ya. Debit lagi potongan PPh 23 sebesar 4 juta, dan kreditnya adalah piutang usaha sebesar 220 juta. Jadi balance bank 216 juta, debitnya lagi bukti potong PPh 23 4 juta, dan kreditnya adalah piutang usaha sebesar 220 juta. Jadi balance. Nah, sama dengan BKP dan apa yang terjadi juga sama dengan JKP. Pada saat akhir tahun, katakanlah perusahaan Maju Jaya yang perusahaan konsultan ini ada PPN in, out. Setelah akhir tahun ternyata ada terjadi lebih bayar. Pada saat 31 Desember setelah in out PPN tadi ternyata ada lebih bayar sebesar katakanlah 25 juta. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan Maju Jaya sebagai perusahaan konsultan ini? Seperti yang saya sebutkan, saya presentasikan di video sebelumnya, bahwa ada dua hal. Pertama, perusahaan Maju Jaya lebih baik mengkompensasikan ke bulan berikutnya bila tidak membutuhkan cash flow yang mendesak. Kedua, bila perusahaan Maju Jaya membutuhkan cash flow, ya butuh banget cash flow-nya, mungkin untuk keperluan operasional dan lainnya, walaupun untuk kecil 25 juta, mungkin pengen direstitusi oleh perusahaan Maju Jaya, silakan merestitusi. Cuma harus diingat, bila merestitusi PPN ini sebesar 25 juta, tetap akan diperiksa oleh kantor pajak di mana perusahaan PT Maju Jaya ini terdaftar. Kantor pajak akan memeriksa secara tax audit, ya, tax audit, all tax yang diperiksa dalam hal ini bisa PPh 21, 22, 23, bla ada 24, 25, bla ada 26, PPN juga otomatis, dan juga SPT pribadi, pemilik, dan lainnya. Itu akan diperiksa alias di tax audit. Nah, bila perusahaan itu laporan keuangannya bagus, laporan perpajakannya tertata, terkelola dengan baik, tiap bulan lapor dengan baik, tertib, dan lain-lainnya juga bagus, oke, monggo silakan bisa istilahnya meminta restitusi ke kantor pajak dengan mengajukan form restitusi diisi lengkap berikut SPT PPN yang sudah dilaporkan yang ada lebih bayar sebesar 25 juta tadi, ajukan ke kantor pajak. Nah, tetapi yang saya bilang tadi akan diperiksa. Nah, celakanya bila ternyata perusahaan tersebut tidak bagus laporan keuangannya, tidak tertata rapi, tidak terkelola dengan baik perpajakannya, pelaporan perpajakannya terutama, ternyata setelah diaudit ternyata oleh kantor pajak ada temuan sebesar kurang bayar.
Misalnya contoh lah, kurang bayar 100 juta. Tadi PT Majaya mau merestitusi 25 juta. Ternyata setelah di all tax diperiksa oleh kantor pajak, ternyata ada kurang bayar 100 juta. Otomatis PT Majaya harus membayar kekurangan kurang bayar tersebut hasil temuan audit kantor pajak. Kurang bayarnya sebesar berapa? 100 juta kurangi 25 juta alias 75 juta. Nah, dalam hal ini akan ya cukup memberatkan kantor perusahaan PT Majaya tadi. Seperti yang saya sebutkan, secara best practice bisnis, bila perusahaan tersebut tidak butuh-butuh banget ya keuangan cash flow, lebih baik dikompensasikan ke bulan berikutnya, ke tahun berikutnya, Januari 2021. Namun bila memang butuh banget keuangan cash flow tapi kondisinya dengan catatan laporan keuangan, perpajakan bagus, laporan ke kantor pajak bagus, dikelola dengan baik, tertata rapi, disimpan dengan baik, monggo silahkan mengajukan restitusi. Tapi tadi akan diperiksa. Jadi apa saran saya sebagai dosen perpajakan seminar perpajakan, lebih baik dikompensasikan ke bulan berikutnya, yaitu ke tahun 2021 bila terjadi lebih bayar PPN JKP ini oleh PT Majaya tadi. Jadi hati-hati dengan penanganan PPN ya, khususnya dan juga PPN pada umumnya. Harus tertata dengan baik, terkelola dengan baik, tercatat dengan baik, laporan dengan baik, semuanya dengan baik, sehingga nantinya bila kita ada kebutuhan untuk restitusi perpajakan, semua laporan keuangan bagus, laporan perpajakan bagus, tertata dengan baik, terkelola dengan baik. Jadi kita tidak ragu-ragu untuk melakukan restitusi untuk PPN JKP ini. Demikian dari saya presentasi video hari ini seminar perpajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.